Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang bercerita tentang seorang pencopet yang dituduh sebagai teroris. Film ini berjudul Bastille Day, menceritakan tentang seorang warga Amerika Serikat yang berprofesi sebagai pencopet di Paris. Menjelang perayaan Hari Nasional Perancis, pencopet tersebut mencuri tas tangan seorang wanita. Namun sialnya, ternyata tas yang dicuri itu berisikan bom. Lantas, bagaimana nasib si pencopet tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di sebuah tempat di kota Paris, di mana ada seorang wanita yang bertelanjang tanpa busana sedikit pun, berjalan di tengah keramaian kota. Karena aksinya tersebut, wanita itu menjadi pusat perhatian di tengah ramainya kota Paris. Di tempat dan kejadian yang sama, seorang pencopet yang bernama Michael Mason memanfaatkan kejadian tersebut untuk melancarkan aksinya. Kemudian, scene berlanjut di mana wanita itu menemui Mason di stasiun kereta bawah tanah. Dan ternyata mereka adalah satu tim yang bekerja sama untuk melakukan aksi pencopetan tersebut. Setelah mengobrol sebentar, Mason akhirnya meninggalkan wanita tersebut di kereta bawah tanah. Kemudian, scene berganti memperlihatkan seorang agen CIA bernama Sean Breyer yang sedang berkumpul di kantor CIA di Paris. Mereka membahas sebuah kasus bersama anggota yang lainnya, yaitu Tom Ludi dan Karen Dacre. Kemudian, scene berlanjut di sebuah rumah yang memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang merencanakan sesuatu. Ternyata, mereka sedang merencanakan pengeboman di suatu tempat yang aksinya akan dilakukan oleh Zoe. Selanjutnya, scene memperlihatkan Mason yang sedang berjalan menuju tempat untuk menjual hasil curiannya. Ia bertemu seorang penadah langganannya yang bernama Baba dan mencoba untuk menawar harga yang tinggi untuk menjual hasil barang curiannya. Tetapi Baba menolak. Akhirnya Mason setuju dengan harga yang diberikan oleh Baba. Baba menanyakan kepada Mason untuk apa uang hasil curian itu. Mason menjawab bahwa ia sedang menabung untuk biaya kuliah kedokteran karena ia bercita-cita menjadi seorang dokter. Lanjut, berpindah kepada Zoe yang telah berhasil merakit bom tersebut. Ia melancarkan aksinya dan masuk ke kantor pusat nasionalis Prancis untuk meledakkan gedung tersebut. Setibanya di ruangan, ia pun menaruh tas yang berisi bom itu. Namun, beberapa orang cleaning service melewat dan menyapanya. Zoe menjadi ragu dan belum siap untuk meledakkan bom tersebut. Ia pun membawa tas itu dan pergi bergegas keluar gedung. Tak jauh dari sana, Mason sedang mencoba untuk melakukan pencopetan kembali. Ia melihat Zoe yang membawa tas dan sedang menelpon kekasihnya. Mason berpikir bahwa di tas tersebut pasti ada barang berharga dan mencoba untuk mencurinya. Zoe menelpon kekasihnya untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa melakukan pengeboman tersebut karena tidak tega dan berniat untuk membuang tas itu ke sungai. Namun, niat Zoe membuang tas itu ke sungai gagal karena Mason dengan cepat mencuri tas tersebut tanpa diketahui oleh Zoe. Zoe seketika panik karena tas yang berisi bom itu tiba-tiba hilang. Ternyata rencana pengeboman tersebut bukan kemauan Zoe dan kekasihnya, melainkan mereka disuruh oleh seorang penjahat dan diancam jika tidak berhasil melakukannya, mereka akan dibunuh. Kemudian, Mason memeriksa tas yang diambil dari Zoe. Ia mendapatkan boneka teddy bear dan handphone yang berdering. Terlihat panggilan dari kekasih Zoe. Lalu Mason mengangkat telepon tersebut dan hanya mendengarkan kekasih Zoe yang khawatir menanyakan posisi Zoe berada dan resiko jika Zoe tidak melakukan pengeboman tersebut. Mason pun langsung menutup teleponnya. Mason tidak tahu bahwa boneka tersebut berisi bom. Karena tas itu tidak sesuai ekspektasinya, Mason akhirnya membuang tas tersebut ke tempat sampah. Setelah beberapa detik Mason membuang tas itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan.
Untungnya, Mason tidak apa-apa. Ia terkaget karena ledakan itu berasal dari tas yang ia buang. Mason dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Di satu sisi, ada dua pria yang kecewa karena bomnya tidak meledak sesuai dengan tempatnya. Ternyata kedua pria ini merupakan orang yang menyuruh Zoe dan kekasihnya untuk melakukan pengeboman. Media Paris pun digegerkan dengan kejadian pengeboman tersebut. Kepolisian pun segera menyelidiki siapa pelaku aksi pengeboman itu. Dan mereka menyangka bahwa Mason adalah pelakunya. Di kediaman Mason, dia melihat berita bahwa dirinya menjadi buronan. Ia pun segera bersiap-siap untuk melarikan diri. Di sisi lain, Breyer mencoba mencari Mason ke tempat kediaman Mason untuk menangkapnya. Mason yang menyadari bahwa CIA telah mendatangi rumahnya segera bergegas kabur. Namun, Breyer dengan sigap mengejar Mason yang berlari ke atap gedung, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Breyer berhasil menjatuhkan Mason di kamar seseorang, namun pemilik kamar itu malah memukuli Breyer sehingga Mason bisa kembali kabur. Di pasar, Mason mencoba untuk menyamar dan mencuri motor orang, tapi Breyer yang cerdas bisa menemukan dan menangkapnya. Sin kemudian berpindah ke kediaman Zoe. Ia ketakutan karena diancam akan dibunuh karena gagal melakukan pengeboman. Kekasihnya mencoba menenangkan dan menyuruh Zoe agar segera kabur menyelamatkan diri karena orang-orang yang mengancam mereka sudah tiba di depan kediamannya. Lanjut, Sin memperlihatkan Mason yang sedang diinterogasi oleh Breyer di kediamannya. Breyer bertanya kepada Mason kenapa ia melakukan pengeboman tersebut. Tetapi Mason menyangkal bahwa bukan dirinya lah yang melakukan pengeboman itu. Mason terpaksa mengatakan bahwa ia adalah pencopet dan tas yang meledak itu adalah hasil curiannya. Breyer tidak percaya bahwa Mason adalah pencopet handal sebelum Mason menunjukkan aksi di hadapannya. Breyer membuka ikatan Mason dan Mason mencoba menunjukkan bagaimana ia mencuri barang untuk membuktikan kepada Breyer bahwa ia adalah pencopet. Namun Breyer meremehkan Mason yang gagal mencuri dompetnya. Tapi ternyata Mason berhasil mengambil uang yang ada di dalam dompet Breyer. Hal itu membuat Breyer percaya bahwa Mason adalah seorang pencuri yang handal. Lalu Breyer pun mengikat Mason kembali. Di luar kediaman Breyer, datang dua orang pengantar paket dan Breyer pun meninggalkan Mason lalu mengecek keluar. Ternyata, dua orang pengantar paket itu adalah penjahat yang sebelumnya menyuruh Zoe untuk mengebom. Mereka datang untuk membunuh Mason karena ia telah menggagalkan rencana pengeboman gedung pemerintah. Kemudian, Mason memanfaatkan kepergian Breyer untuk kabur. Namun, dua penjahat itu melihat ia membuka pintu untuk keluar. Kemudian, dua orang penjahat itu mencoba memaksa masuk untuk mengejar Mason. Tetapi Breyer melakukan perlawanan dan perkelahian pun terjadi. Ternyata Breyer kalah dalam perkelahian itu dan dua penjahat segera mengejar Mason. Kemudian Sin berpindah ke restoran di mana agen CIA bertemu kepala intelijen Prancis yang menemukan kediaman seorang pria berkulit hitam yang beraksen Amerika, bahwa di dalam apartemennya terdapat ruang interogasi. Kepolisian Prancis tidak mengetahui bahwa ada seorang intel CIA yang sedang berusaha menangkap Mason. Kemudian, Sin berpindah di sebuah basement yang memperlihatkan berkumpulnya para penjahat yang merencanakan untuk merampok bank di Paris. Dan di sini kita terkaget, ternyata kepala intelijen Prancis yang bernama Victor nyatanya bergabung bersama penjahat itu, yang diketuai oleh Raffi. Kemudian, para penjahat dan kepolisian bekerja sama untuk melakukan fitnah bahwa dalang pengeboman itu berasal dari salah satu penduduk lokal yang sedang berkumpul di masjid. Kemudian Sin berganti kepada Mason yang sedang berjalan kaki untuk meminta perlindungan kepada Baba. Baba yang mengira bahwa Mason adalah pelaku pengeboman langsung bertanya untuk memastikan kebenaran dari kejadian ledakan yang disebabkan oleh Mason. Setelah dijelaskan, akhirnya Baba pun percaya bahwa Mason bukanlah pelakunya dan Mason pun meminta perlindungan kepada Baba. Akhirnya Baba pun memberikan perlindungan kepada Mason dan menyuruhnya untuk bersembunyi bersama keluarganya. Di sisi lain, kepolisian segera bergegas menuju suatu tempat setelah mendapat sebuah telepon.
Mason yang awalnya merasa aman, tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Seluruh keluarga Baba keluar dan Mason dikunci di ruangan itu dan tidak bisa kemana-mana. Dan parahnya, polisi datang ke rumah Baba. Ternyata Baba berkhianat kepada Mason dan memberitahu keberadaannya. Setelah itu polisi memeriksa ruangan di mana Mason dikurung. Ternyata ia sudah tidak ada di ruangan. Polisi pun menanyakan kepada Baba kemana Mason pergi dan menganggap bahwa ia sudah berbohong. Hasil Baba pun dipukuli oleh polisi itu. Polisi tersebut melihat dan menyadari bahwa ada kursi yang bergerak. Ketika diperiksa mereka melihat lubang yang dimana itu merupakan tempat kaburnya Mason. Mason berhasil lolos pergi ke jalanan dan tiba-tiba ada setitik laser di dadanya. Ternyata ia sedang dibidik oleh sniper yang ada di atas gedung. Beruntungnya ada mobil yang mendatanginya dan orang yang menyelamatkan itu adalah Briar. Kemudian scene berganti kepada Zoe yang sudah berhasil dan mendatangi kelompok temannya untuk meminta bantuan perlindungan karena dia sedang dalam masalah. Di sisi lain, Briar tahu bahwa Mason bukanlah pelaku pengeboman tersebut, dan Briar meminta Mason untuk membantu CIA menyelesaikan kasus ini. Tak lama kemudian, Briar dan Mason pun datang ke tempat kediaman kelompok teman Zoe. Setelah mendapatkan informasi keberadaan mereka, Briar menanyakan keberadaan seorang wanita yang bernama Zoe. Tetapi Briar tidak percaya dengan omongan mereka dan memaksa menanyakan keberadaan Zoe dengan melakukan kekerasan. Di luar, Zoe dan teman-temannya pun berhasil keluar. Saat itu, mobil Briar dirusak dan dibakar oleh seorang pria berambut pirang. Kemudian ia membawa Zoe kabur. Briar dan Mason mencoba mengejar mereka dan mencuri sebuah mobil berwarna kuning. Tetapi di perjalanan mereka mengubah rencana untuk mendatangi ke tempat si pria pirang itu bekerja. Setelah menunggu lama, akhirnya si pria pirang itu datang dan aksi kali ini akan dilakukan oleh Mason yang bertujuan untuk mencuri dompet si pria pirang itu dan mengetahui identitasnya. Seperti biasa, Mason melakukan aksinya dengan cara mengalihkan perhatian targetnya. Di scene ini, Mason menunjukkan skill copetnya dengan cara mengambil handphone seorang pria kekar botak dan memindahkannya ke saku pria yang di belakangnya. Seolah-olah pria tersebut adalah pencuri HP si pria kekar itu. Setelah mengalihkan perhatian semua orang, Mason memanfaatkan situasi tersebut. Dan dengan kehandalannya mencopet, ia sangat mudah mengambil dompet si pria pirang itu dan segera pergi keluar. Dari identitas si pria pirang itu, Mason dan Briar mengetahui keberadaan Zoe berada. Mereka bergegas ke tempat kediaman Zoe bersembunyi. Setelah sampai di pintu tempat Zoe bersembunyi, Briar mendobrak pintu dan bertanya di mana keberadaan Zoe. Tiba-tiba Zoe muncul dari belakang dan menodong pisau ke leher Mason. Briar pun dengan santai dan mudah menghadapi Zoe. Setelah itu Briar bertanya beberapa hal dan bergegas pergi membawa Zoe keluar. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan Raffi dan penjahat yang lainnya. Para penjahat itu mencoba memberhentikan mobil Briar sambil menembakinya. Untungnya Briar kabur dan lolos dari Raffi dan penjahat lainnya. Lalu Zoe pun menceritakan peristiwa yang sebenarnya saat itu, bahwa ia diminta oleh kekasihnya untuk mengebom gedung untuk melawan fasisme. Tapi karena Zoe tidak tega dan banyak orang di sana, ia menggagalkan rencana itu. Di lain tempat kekacauan sedang terjadi, banyak orang berdemo anti-fasis besar-besaran karena penyerangan kepada warga lokal yang dilakukan oleh polisi. Setelah sampai di kediaman kekasihnya Zoe, ternyata mereka menemukan kekasihnya Zoe sudah meninggal digantung oleh Raffi. Seketika itu Zoe pun shock dan sangat terpukul karena melihat kekasihnya tewas dengan tragis. Briar memeriksa tangan kekasihnya Zoe, lalu ia melihat sebuah tato dan menemukan identitas kekasihnya Zoe yang ternyata adalah polisi. Kemudian Briar pun memberitahu Tom dan Karen bahwa ia sedang bersama Mason dan Zoe. Juga memberitahu bahwa polisilah dalang dibalik pengeboman itu dan memfitnah warga lokal yang sedang berkumpul di masjid. Karen memberitahu kepada Briar bahwa kasus ini sudah di luar batas urusan CIA dan akan menyerahkan kasus ini ke intelijen Prancis. Maka dari itu Karen akan memberitahu kepada Victor, ketua intelijen Prancis, untuk menyerahkan Mason dan Zoe kepadanya.
Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Karen yang menemui Victor untuk memberitahu bahwa bom dibuat oleh polisi yang menyamar, bukan oleh warga lokal yang berkumpul di masjid. Oleh karena itu, Karen berasumsi bahwa ada konspirasi tentang teroris di kepolisian Prancis dan akan menyerahkan saksi yang mengetahui hal tersebut. Setelah diberitahu lokasinya, Victor pun menyuruh orangnya untuk menjemput Mason, Zoe, dan Briar. Tetapi beberapa detik berselang, tiba-tiba Victor menembak Karen. Dan ternyata Victorlah dalang dari pengeboman gedung, membuat ancaman, dan memfitnah warga lokal yang berkumpul di masjid. Ia pun menembak Karen karena takut rencananya terbongkar. Zoe dan Briar menyadari bahwa orang-orang yang menjemput mereka adalah para penjahat yang diketuai oleh Raffi, dan seketika Briar pun langsung menyerah. Lalu perkelahian sengit itu berhenti dengan sebuah tembakan. Kemudian, kekacauan mulai terjadi di kota. Banyak orang yang berdemo di Bank Nasional dan Victor membuat press conference bahwa ia akan meningkatkan keamanan di Bank Nasional dengan meminta kepada kepolisian Prancis yang jahat untuk mengamankannya. Kemudian Briar melaporkan kepada Tom bahwa Karen telah meninggal dan Victorlah dalang di balik semua kasus ini. Ia berkata bahwa Mason bukanlah teroris, melainkan ia adalah pencuri. Tetapi Tom tidak percaya karena Victor adalah ketua intelijen dan telah mengamankan bank tersebut. Karena sudah tidak ada yang mendukungnya, Briar pergi untuk melawan polisi yang ada di bank itu sendirian. Tetapi Zoe dan Mason menahannya dengan sikap sembrono dan tidak peduli aturan. Briar tetap pergi ke dalam bank dengan menyamar menggunakan seragam polisi. Briar memasuki basement dan dengan mudah melumpuhkan polisi, kemudian membawa senjata mereka dan menyelundup masuk ke dalam bank. Di dalam, polisi yang telah menguasai kendali penuh sistem bank mematikan semua alarm dan CCTV di seluruh ruangan. Lalu Raffi memasuki ruang penyimpanan emas, tapi ia tidak bertujuan untuk mengambil emas-emas tersebut, melainkan mengakses akun yang ada di dalam sana dan mentransferkan uang digital ke dalam flash disk sebesar 500 juta dolar atau setara dengan 7 triliun rupiah. Karena penyelundupan Briar ketahuan, Raffi memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Briar. Zoe dan Mason yang ada di mobil mengetahui laporan bahwa Briar sudah terkepung. Mereka segera keluar untuk membantu Briar dengan cara memprovokasi massa demonstran. Dan beruntungnya cara ini berhasil. Para demonstran terpancing amarahnya dan mereka menjebol barisan barikade polisi. Kemudian mereka juga membobol pintu Bank Nasional di saat Briar terpojokan. Beruntungnya Briar bisa masuk dan naik ke lantai atas ruang penyimpanan emas. Briar bertemu Raffi dalam ruangan itu dan menodongkan senjata ke Raffi yang telah mentransferkan uangnya. Tetapi flashdisk tersebut segera diambil dan Briar diserang dengan flashbang. Sampai akhirnya Briar memasukkan granat ke dalam kotak dan melemparkannya ke arah Raffi dan anak buahnya. Setelah Raffi dikunci oleh Briar, Briar menyerang dan berhasil membunuh anak buah Raffi dengan cara membuka pin granat di tubuhnya. Di sisi lain, Victor menelpon Raffi untuk menggagalkan rencana tersebut, tetapi Raffi menolak karena uangnya sudah ditransfer ke flash disk yang ia pegang. Dan jika Raffi tertangkap, ia akan menyeret Victor masuk ke penjara bersamanya. Sedangkan Briar meminta kepada Mason untuk mencuri flash disk yang dibawa Raffi. Dengan kemampuan skill mencopetnya, Mason berhasil mengambil flash disk yang dibawa Raffi. Sampai akhirnya Raffi menyadari bahwa flash disknya telah hilang dan mencari keberadaan Mason. Karena Raffi hanya menemukan Zoe, ia menembakkan tembakan peringatan agar Mason muncul untuk mengembalikan flash disknya. Di sisi lain, Victor yang tidak mau ia menjadi tersangka, ia mengatakan kepada pusat keamanan bahwa Raffi adalah polisi yang jahat dan Victor memerintahkan polisi di sana untuk menembaknya jika ia berulah. Dan akhirnya, di tempat itu Mason berhasil kabur. Setelah kejadian tersebut, Victor mendapatkan pujian yang telah membongkar polisi yang korup. Setelah itu Victor menemui Baba dan memaksa untuk memberitahu di mana keberadaan Mason. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Baba, Mason menemui Victor. Lalu sesuai kesepakatan, Victor akan membayar $100.000 dan memberi paspor ke luar negeri.
Mason kemudian dibawa ke ruang bawah tanah dan ternyata itu adalah siasat untuk Victor membunuh Mason. Tetapi Breyer dan CIA sudah mengetahui dan mengepung Victor. Di akhir film, Victor ditangkap dan Mason pun ditawarkan untuk menjadi anggota CIA.